Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan yaliqu bi jalalihil karim. Hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar bersungguh-sungguh melakukan ketaatan, suatu amalan yang bermanfaat untuk diri kita. Dan jangan lupa di dalam melakukan ketaatan dan bersungguh-sungguh dalam melakukan amalan-amalan yang bermanfaat, jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan bisa mampu melakukan suatu kebaikan, suatu ketaatan, suatu ibadah kecuali jika ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Allah mewajibkan kita untuk membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalam surah Al-Fatihah. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Minta pertolongan dalam urusan dunia, minta pertolongan dalam urusan ibadah, dan dilarang untuk futur. Setelah melakukan amal ketaatan sambil meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terus meneruslah di dalam melakukannya. Wala ta'ajjaz, jangan malas, jangan futur, jangan berhenti, tapi terus meneruslah melakukannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 perkara yang dimana kita mesti meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketiga perkara ini adalah amal ketaatan, ketiga perkara ini adalah kebahagiaan, ketiga perkara ini adalah sesuatu yang menjadi wasilah untuk mendapatkan kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Imam Nasai dan Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil memegang tangannya Mu'adz, beliau mengatakan, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku demi Allah aku sangat mencintaimu, demi Allah aku mencintaimu. Maka di dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan, Mu'adz pun menjawab, ya Rasulullah, bi abi wa ummi. Ya Allah, ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku, saya pun juga mencintaimu ya Rasulullah. Ya Mu'adz, usika, wahai Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu, la tada'anna dubura fi kulli salatin takun. Aku wasiatkan kepadamu Mu'adz, jangan sekali-kali kamu meninggalkan baca terus, yaitu di akhir salatmu sebelum salam. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqul Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta bantuanmu untuk senantiasa mengingatmu.
Zikrullah ta'atul lisan. Zikir kepada Allah adalah ketaatan lisan. Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku maka aku akan mengingat kepada kalian. Allah akan mengingat kita, Allah akan menyebut-nyebut kita ketika lisan kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah ta'atul lisan. Zikir adalah jalan untuk melapangkan dada kita, insyirahus sadr. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, wa syukrika, ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu. Syukur adalah ta'atul jinan. Syukur adalah ketaatan anggota tubuh kita. Syukur adalah salat, puasa, zakat, itu syukur, ta'atul jinan. Kita minta bantuan kepada Allah. Kita tidak akan mampu untuk menegakkan salat ini, kita tidak akan mampu untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini kecuali atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Dalam apa? Wa syukrika, yaitu untuk mensyukurimu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan aku minta pertolonganmu ya Allah agar beribadah dengan baik kepadamu, agar bertakwa kepadamu. Takwa adalah letaknya di hati kita. At-taqwa hahuna. Kata Nabi, takwa itu di hati. Makanya kata para ulama, wa husni ibadatik, ketika kita meminta pertolongan kepada Allah agar ibadah kita baik, maknanya adalah meminta pertolongan agar ta'atul qalb, agar hati kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan dari tiga hal ini. Minta pertolongan kepada Allah untuk zikrullah, senantiasa mengingatnya. Minta pertolongan kepada Allah yang kedua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, dan yang ketiga minta pertolongan kepada Allah agar beribadah dengan baik. Kesemuanya ini ketaatan, dan ketaatan itu adalah jalan untuk mendapatkan kesuksesan. Allah mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasul faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan kesuksesan. Dia akan mendapatkan faz, mumtaz, sukses hidupnya di dunia, sukses di akhirat ketika dia melakukan ketiga hal ini: zikir, syukur, dan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita dan memberikan pertolongannya kepada kita, sehingga zikir, syukur, dan ibadah kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan untuk mendapatkan, dengan tujuan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.